Nah, konsep teks drama. Teks drama yaitu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung yang menceritakan kehidupan melalui adegan tokoh. Itu merupakan konsep dari teks drama. Singkatnya ini kayaknya ngambil dari ini juga sih dari yang Pak Adi kirim, Ahmad Mulyadi. Pak Ahmad Mulyadi, Pak Adi. Jadinya ini kayaknya ngambil dari pengertian dari sini nih. Jadi kalau mama di ringkasan Pak Adi ini, pengertian teks drama menurut etimologi istilah drama berangkat dari bahasa Yunani yaitu draumai yang mana memiliki arti sebagai yang buat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Berdasarkan sejarah kata tersebut, teks drama dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang ditulis dan selanjutnya digunakan dalam pementasan di sebuah panggung. Jadi singkatnya itu eh, drama itu menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani atau drama, kata drama berasal dari bahasa Yunani yaitu draumai, itu yang paling singkatnya atau yang paling mudah dicerna. Bahasa Yunani yaitu draumai yang mana memiliki arti sebagai yang berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Itu berdasarkan sejarah kata tersebut. Terus teks drama dipahami sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang tertulis dan selanjutnya digunakan oleh dan dalam pementasan di sebuah panggung. Itu baru pengertian drama, maksudnya ya pengertian singkat drama. Terus seiring perkembangan zaman, drama tidak hanya terbatas dipentaskan antar panggung. Sekarang ini drama didefinisikan sebagai suatu cerita yang dipentaskan di atas panggung atau tidak dipentaskan di dalam dia dipentaskan di atas panggung. Misalnya seperti film, televisi, drama radio dan lain-lain. Ini ya drama-drama di sekolah, umpamanya drama geng gitu mungkin bisa dimasukkan ke dalam drama. Aku jujur nggak begitu ngikutin atau aku nggak hedon dalam bermedia sosial kecuali ngikutin ya itu. Maksudnya ya kalau mama stalking stalking gitu ya nggak begitu sih kecuali nge-stalking dia mungkin ya aku baru hedon. Cuman untuk maksudnya untuk nge-stalking atau ngehedonin crushku mungkin iya. Cuman kalau mama untuk ngehedon dalam sosial media aku nggak tahu apa, aku cuma tahu Eric Colim ya. Nggak tahu sini kayaknya sesat ya. Coba aku contoh cari sop. Sop itu sabun, ya kan? Dari yang mana sopnya? Siapa? Oh, aku pikir sop. Nanti kalau mama tahu, cuman kayaknya tahu sih. Jadinya untuk drama mungkin coba kita cari drama di YouTube. JT. Kita cari contoh drama. Allah, drama kok. Ya, ini contoh drama yang sudah difilmkan atau untuk zaman sekarang drama itu udah mulai tidak cuma di panggung tetapi ada di dalam film, televisi, drama radio dan lainnya. Contohnya ini drama film Korea drama. Itu salah satu contohnya. Terus ini juga banyak drama-drama YouTuber mungkin ya seperti ini aku nggak tahu apaan. Terus drama-drama yang lain, tuanya yang paling umum drama Korea. Pokoknya drama itu bisa adu mulut ataupun juga terjadi inilah eh, konflik. Ya akhir-akhirnya ada komplikasi, klimaks dan resolusi juga kan akhirnya. Nah itu merupakan pengertian teks drama. Itu eh, ini ya pengertian sederhananya. Terus dalam arti luas teks drama pada dasarnya merupakan bagian dari bentuk karya sastra berisi cerita tentang kehidupan yang dipamerkan atau ditunjukkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Nah ini ada kata-kata karya sastra. Karya sastra itu yang tadi ku sebut ada tiga, yaitu ada puisi, terus prosa, contohnya kayak cerpen, dan drama. Itu karya prosa. Maaf, itu karya sastra.
Nah, terus tadi itu eh, karya drama itu karya sastra yang berisi cerita tentang kehidupan yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Sementara itu, drama sendiri biasanya diperankan oleh seseorang yang disebut aktor atau aktris. Dalam melakukan pementasan drama, aktor dan aktris ini akan membuat gerakan dan dialog sesuai dengan teks drama untuk dipertontonkan kepada banyak orang. Itu merupakan pengertian teks drama. Oke, aku lanjut. Ciri-ciri teks drama, cuman kayaknya kita lanjut aja dulu ya. Kita lanjut dulu bahas PPT-nya Pak Adi. Sumpah ini maaf ya. Cuman ya beda ya, beda orang. Aku ingat banget dulu zaman raya pas awal-awal tahu guru bahasa Indonesia kita. Baik. Oke, aku lanjutkan. Kita masuk ke ciri-ciri teks drama. Nah, ini merupakan ciri-ciri teks drama. Oke. Ciri-ciri teks drama itu yang di sini ada teks drama memiliki cerita yang berbentuk dialog, baik yang dituturkan oleh narator maupun tokoh. Cuman untuk yang narator sekarang di dalam teater, maaf, maaf. Di dalam drama modern, narator sudah jarang digunakan. Maksudnya narator itu inilah, udah dianggap inilah uzur atau udah jadul. Maksudnya udah untuk drama sekarang udah nggak pakai narator. Tujuannya atau mungkin sebab tidak memiliki narator lagi drama yang pertama supaya penonton itu bisa lebih inilah lebih berpikir mengenai drama itu jadinya penonton bisa menyimpulkan masing-masing PPT atau notes dramanya boleh ya nanti ku share oleh narator maupun tokoh itu merupakan ciri-ciri teks drama terus seluruh dialog pada teks drama tidak menggunakan tanda petik karena ya sudah berupa dialog beda halnya dengan cerpen kalau mau cerpen itu masih menggunakan tanda petik. Udah pusing sendiri belajar tentang teng-teng. Jadi seluruh dialog di teks drama tidak menggunakan tanda petik karena drama itu sudah menggunakan dialog itu sendiri sebagai ceritanya. Terus teks drama memiliki beberapa petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh aktor atau aktris yang memerankan tokoh di dalam teks tersebut. Teks drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Teks drama memuat banyak konflik dan aksi. Terus teks drama biasanya dapat dipentaskan dengan durasi kurang dari 3 jam. Untuk kelas kita, untuk drama kelas kita, maksudnya di angkatan kita, angkatan 30 atau di lab school, untuk durasi penayangannya itu 1 jam, cuman ya diharapkan bisa 40 menit ya. Kalau mamanya ini ya, di briefing Pak Adi pas awal-awal ini ngacak ini apa namanya kakak mentor. Cuman kakak mentorku kayak orang gangguan jiwa, datang-datang pakai sendal, baju kebalik, terus celana kepanjangan. Maaf ya kakak mentor. Cuman beneran kayak orang gangguan jiwa. Cuman ya udah. Terus kelihatannya dingin tahu-tahu ya gitulah jadi badut. Oke, baik. Aku sangat menghargai kakak mentor. Oke, aku lanjut. Cuman ya ada inilah, ada hal yang inilah membekas gitu dari kakak mentor. Mungkin. Oke, aku lanjutkan. Teks drama biasanya dapat dipentaskan dengan durasi kurang dari 3 jam. Terus teks drama tidak dapat diulang dalam satu masa tertentu. Jadi kalau mau dalam cerita, teks drama itu ya kalau mau salah ya salah. Nggak bisa diulang. Palingan melakukan improvisasi ya. Mohon koreksinya bagi anak teater. Aku juga dapat kok, apa namanya, dapat teks eh, teks dari teater anak yang itu yang alam semesta tersisa atau apalah judulnya. Ini aku harapkan diizinin terus juga bisa dipakai buat acuanku dalam menentukan contohnya kayak di dalam cerpen itu di dalam naskah itu ada beberapa drama contohnya kayak dramatik personae, pertunjukan latar atau properti, dialog, petunjuk laku, babak dan adegan. Mungkin kuharap bisa dipakai ya ini.
Ada anak teater gak? Kayaknya Akila Kalita anak teater tuh. Bener gak sih? Aku udah maksudnya ya kalau mamanya mau dipakai gini. Oh, bukan anak teater ya? Maaf, maaf, maaf. Pokoknya ya aku udah tahu dapat lah ini dari Etna, dari sutradara 8C. Dia kebetulan anak teater, jadinya ya aku pakai gitu. Oh, anak Saman. Berarti anak Saman ya kalau di 8C bareng Jesslyn, Naira gitu ya. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Nah, habis itu unsur teks drama ada unsur intrinsik. Nah, kalau memang unsur intrinsik yaitu berarti unsur yang di dalam sebuah teks drama. Unsur intrinsik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tokoh penokohan. Tokoh dalam teks drama memiliki arti sebagai karakter rekaan yang ada dalam sebuah cerita drama. Sementara itu penokohan dan karakterisasi dalam teks drama merupakan sebuah gambaran yang menceritakan karakter tokoh tersebut. Itu tokoh dan penokohan. Jadi tokoh itu ya kayak karakternya, sedangkan penokohan atau karakterisasi dalam teks drama merupakan sebuah gambaran yang menceritakan karakter tokoh tersebut. Dan nanti bakal disambung dengan watak atau perwatakan. Contohnya penokohannya itu umpamanya tokoh maaf jangan pakai tokoh Adi. Umpamanya aku pengen pakai nama bapakku cuman boleh gak? Aku pakai tokoh adikku aja dari tokoh Rama. Umpamanya ada karakter yang namanya Rama. Nah, Rama ini dia ini anggaplah penokohannya itu sebagai siswa SD atau sebagai inilah tokoh Rama ini itu eh, sebagai Shota. Nah, dia ini karena dia terlalu lugu atau terlalu polos, akhirnya dia ikut om-om, dipakai es krim, terus diculik. Nah, ini otomatis otomatis menceritakan bahwa Rama ini penokohannya sebagai dia yang polos dan lugu. Nah, wataknya ya polos dan lugu gitu. Iya dah. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Jadinya tokoh dan penokohan seperti ini, yaitu kalau mau tokoh itu orangnya, kalau mau penokohan itu lebih kayak sebuah gambaran yang menceritakan karakter tokoh tersebut yang bisa disambung dengan perwatakan. Terus latar atau setting adalah teks drama yaitu sebuah aspek ruang atau tempat, waktu hingga suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah teks drama. Jadi ini latar atau setting. Terus nanti ada babak juga, cuman kita bahas eh, alur dulu ya. Nanti kita coba bahas di ini ya, apa yang di bagian naskah. Soalnya kalau menurutku unsur-unsur teks drama ya ini cuman kayak penunjang dari bagian naskah drama gitu. Terus dari tadi latar atau setting, sekarang kita lanjut ke alur. Alur dalam teks drama adalah sebuah rangkaian peristiwa yang terjalin pada sebuah teks sastra. Teks sastra. Dengan berlandaskan hukum sebab akibat, alur sendiri dapat dipahami sebagai pola atau dan keterkaitan peristiwa untuk menggerakkan cerita ke arah pertikaian dan penyelesaian cerita tersebut. Jadi lebih disederhanain kalau mama alur teks drama itu lebih kayak sebab akibat gitu dari ceritanya. Jadi alurnya naik ataupun turun ya beda halnya dengan alur yang ada di prosa. Alurnya kan cuma maju mundur campuran gitu. Kalau mama alur di sini, kalau mama aku lihat ya sekilas, ini lebih kayak inilah lebih kayak ke hukum sebab akibat. Jadinya lebih kayak ke ceritanya kalau mamanya ceritanya tentang polusi sebabnya apa dan akibatnya apa gitu. Terus kalau mamanya cerita romansa kenapa dia suka ada sebab dan akibatnya. Kalau mereka berantem ada sebab dan akibatnya itu alurnya. Kalau memang alurnya naik ya berarti mereka lagi tegang. Mungkin seperti itu ya. Aku kurang begitu paham dengan alur dalam cerita teks drama. Cuman kalau memang kita baca sekilas ya seperti itu gambarannya. Coba kita cek dulu ya di Google. Nah, ini juga di sini dijelaskan bahwa
Unsur intrinsik yaitu tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur, tema, dan amanat. Ini yang buat Arziki Yusya. Bukan Yusya Ibrahim ya. Alur. Nah, kalau mau di sini alur dalam drama itu ada pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik dan penyelesaian. Salah. Terus temanya, tema dalam teks drama adalah suatu gagasan pokok yang didukung oleh jalinan unsur lainnya. Misalnya seperti tokoh, alur, dan latar cerita terdengar wujud sebuah dialog. Itulah tema. Jadinya ya tema itu didukung oleh dari dialognya, terus dari latarnya, terus dari alurnya gitu. Itu yang mendukung tema. Dan amanat yaitu dalam sebuah teks drama yaitu suatu pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca teks drama atau penonton pementasan drama. Itu amanat. Terus unsur ekstrinsik yang berasal dari luar, seperti yang tadi aku jelasin tentang yang cerpen, kalau intrinsik itu yang udah ada di dalam suatu karya atau kalau misalnya drama, dan unsur ekstrinsik yaitu apa ya, hal yang memengaruhi drama itu sendiri. Mulai dari mungkin dari penulisnya, terutama dari penulis ya, yang mempengaruhi isi drama itu sendiri. Nah, ini unsur ekstrinsik. Yang pertama, biografi atau riwayat hidup pengarang teks drama. Falsafah hidup pengarang teks drama. Maksudnya falsafah ini kayak lebih kayak ke kisah atau hal-hal yang mempengaruhi atau yang ada dalam hidup pengarang teks drama. Terus unsur sosial budaya masyarakat yang menjadi inspirasi dalam pembuatan naskah atau teks drama. Cuman ya kalau mau di kelas 8C itu mungkin ya karena sedang pada jatuh cinta dan sebagainya, akhirnya terbentuklah cerita romansa, drama. Romansanya pun ya romansa pasaran, kalau aku rasa. Maksudnya ya sebagai penikmat cerita romansa ya pasaran banget gitu. Cuman ya nanti kalian nonton aja. Karena ya dengan menulis naskahnya yang lucu dengan hal-hal properti ataupun lain-lainnya yang juga nggak kalah imut dengan penulis naskahnya, boleh-boleh aja sih ditonton. Karena ada hal yang membuat cerita itu menarik setidaknya. Oke, aku lanjutkan. Kita lanjut ke struktur teks drama. Ada yang boleh lanjutin nggak? Aku mau ke kamar mandi. Atau aku izin dulu ya ke kamar mandi. Mungkin kalian bisa baca-baca dulu. Tunggu ya, sabar. Ini adikku ngebajak ini ku jadinya ya. Mohon maaf. Mau cas. Ya udah, maaf ya. Bawa casanmu ke kamarmu. Enggak, aku mau itu pinjeminnya bentar. Ya udah, kalau gitu aku lanjutin dulu deh sementara. Tadi itu kita udah ngebahas tentang sana. Udah, sana aja. Iya, kan. Udah nggak dulu. Ya, aku lanjutin dulu untuk teks drama. Jadi kita udah ke teks drama. Kita ke struktur teks drama. Tadi itu kalau mamanya aku tekankan lagi kayak unsur teks drama itu ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan struktur teks drama ada prolog, epilog. Nah, itu udah dua.
Oke, masukin ke lemari itu. Aku lanjutin, aku lanjutin dulu ya. Untuk kaidah, maaf, untuk yang prolog dan prolog, dialog dan epilog. Oke, aku lanjutin dulu ya. Yang pertama adalah prolog. Dalam bentuk teks drama. Ini bagian pertama dari teks drama. Orang cerita gitu ya. Sebagai garis besar, kenapa ada cerita itu? Nah, prolog dapat dipahami sebagai kata pendahuluan atau kata-kata pembuka yang memiliki peran sebagai pengantar. Prolog sendiri biasanya berisi penjelasan gambaran umum tentang tokoh, konflik, latar belakang cerita, atau berbagai hal yang terjadi dalam drama. Dalam pementasan drama, prolog sering kali disampaikan oleh narator atau bisa disebut juga dengan dalang. Nah, terkadang juga prolog prolog secara khusus disampaikan oleh tokoh tertentu dalam drama. Sana keluar. Pinjam ininya bentar. Enggak dibilangin. Enggak, ini bentar dulu. Bentar ini. Sabar. Ini bentar aja, ini semenit aja. Terus. Bukan. Mending adikmu masukin lemari aja deh, Res. Berisik. Bentar buat menyiapkan doang. Dia mau top up. Dia mau pakai ini PC-ku. Tes kenapaan sih? Ya Allah. Kenapa nggak pakai laptopmu? Mending kamu pakai HP abang daripada nggak bisa. Oke, aku lanjutkan dulu. Ya udah sana. Oke, aku lanjutkan jadinya ini ya. Jadi prolog itu kayak kata pengantar yang disampaikan oleh dalang. Itu garis besarnya atau singkat. Bang, Apa? Kak Diana wali kelasnya Pak Adi ya? Udah sana kamu. Iya, saudara. Nggak tahu apaan. Wali kelasnya Kak Raya itu Pak Adi. Iya dah. Oke, aku lanjutkan dulu. Guru bahasa Indonesia kan? Iya. Iya soal. Pak Adi buat soal. Oke, sana keluar. Nggak tahu apaan. Katanya mau scam. Iya dah. Oke, Furi. Nggak tahu sih, Funi itu funny mungkin. Oke, aku lanjutkan dulu. Tadi habis setelah prolog kita lanjut ke dialog. Tunggu ya, sabar. Waduh, parah banget. Nanti aku laporin ke Om Heri. Jangan kuat. Udah kok, nanti aku laporin, tenang aja. Oke, aku lanjutkan. Jadi dialog itu bagian kedua dari struktur teks drama setelah prolog, jadinya setelah pengantar kata masuk ke dialog. Nah, dialog dapat didefinisikan sebagai sebuah percakapan atau pembicaraan antara dua orang atau lebih. Dalam struktur dalam struktur dalam struktur teks drama, dialog menjadi unsur yang memiliki peran yang sangat penting. Hal itu dikarenakan sebuah pementasan drama dibangun gunakan setiap dialog antar tokohnya. Jadinya kenapa tokohnya atau dialog dalam cerpen dalam drama maaf. Dalam drama itu kenapa enggak ini apa meh enggak menggunakan tanda kutip ya karena memang ceritanya ya
menggunakan dialog. Jadinya ya nggak perlu dispesifikkan atau dispesialkan gitu. Nah, terus hal ini menjadi pementasan drama yang perlu diperankan oleh aktor dan atau aktris yang dapat menjiwai karakter dan perasaan dari tokoh yang diperankan. Selain itu, aktor dan aktris juga harus mampu mengucapkan dialog dari tokoh yang diperankan, misalnya dengan menggunakan suara yang sesuai dengan perasaan dan watak dari karakternya. Jujur aku sangat miris melihat anak 8C. Enggak. Oke, aku lanjutkan. Ya udah lapor. Jangan. Aduh, Yusya. Kalau Yusya sih nggak masalah sih. Nanti aku, nanti kamu jangan. Oke, aku lanjutkan. Apaan kok tiba-tiba kamu maksa buat kamu masuk MPK apa? Dipaksa masuk MPK. Iya sih kan kamu kan anak rohis ya. Iya dah, si paling rohis. Ya udah, sana. Kamu mau ngapain main? Nih, sana keluar. Sana keluar. Gak ada. Biarin aja itu orang jangan. Orang feminim. Gak tahu sih orang feminim kenapa begitu. Mungkin ya karena pengaruh. Hah? Amri? Nggak ada. Baik, maaf kalau mau tadi adik-adikku. Nggak masalah sih. Maaf ya, Revan. Iya, aku lanjutkan. Tadi kalau mamanya prolog itu kayak perawalan, terus dialog itu tentang eh, tentang dialog atau apa ya ceritanya menggunakan dialog dan lanjut ke epilog di dalam bagian struktur teks drama. Nah, epilog ini bagian ketiga dari struktur teks drama yaitu epilog. Epilog pada dasarnya adalah kata penutup dalam sebuah teks drama, yang mana fungsi dari epilog untuk mengakhiri sebuah pementasan drama. Dalam pementasan drama, epilog biasanya memuat simpulan atau amanat atau isi pokok dari teks drama atau pengakhirannya menggunakan epilog gitu. Prolog, dialog, epilog. Nah, sama seperti prolog, epilog umumnya disampaikan oleh narator dalang. Jadi narator juga disebut dalang. Cuman untuk teater modern sudah jarang menggunakan narator atau dalang. Jadinya penonton masing-masing menyimpulkan. Nah, namun bisa juga kebutuhan pementasan epilog disampaikan oleh tokoh dalam drama tersebut. Biasa kalau dalam drama rakyat atau drama anak-anak pasti tahu lah kayak kayak Upin Ipin gitu kan ada tuh akhirannya kayak mana jangan apa ya jangan berantem atau gimana lah. Jadi seperti itu kira-kira. Terus selain penjelasan tentang bagian di atas, pada bagian dialog dari struktur teks drama sendiri memiliki 3 bagian, yaitu meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi atau denouement. Gak tahu. Ya, nah jadinya tadi itu dalam pada bagian dialog itu dari struktur teks drama ini ya sama aja kayak yang cerpen tadi dalam unsur intrinsiknya, yaitu ada maaf, dalam struktur cerpen yaitu ada orientasi, komplikasi, terus klimaks, maaf, ya komplikasi, klimaks, evaluasi, resolusi dan koda seperti itu contohnya. Nah, kalau memang di drama disampaikan melalui dialog. Nah, 3 bagian dialog tersebut kemudian dibagi lagi dalam beberapa babak dan atau adegan. Tentu, satu babak dalam sebuah teks drama biasanya mengandung cerita tentang sebuah peristiwa besar dalam dialog. Hal itu dapat dilihat dengan munculnya beberapa perubahan atau perkembangan dari peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Sedangkan dengan adegan dalam sebuah teks drama hanya mencakup satu pilihan-pilihan dialog dari setiap tokoh. Jadinya ya hanya mencakup satu pilihan-pilihan dialog dari tokoh. Aku kurang paham maksudnya. Coba kita cek ke drama ini ya, contoh. Ini semesta yang tersisa. Nah, ini dramatik personae. Jadi dramatik personae itu ini apa namanya tentang eh, dramatik personae. Seperti jadi dramatik personae itu coba ya aku jelasin. Dia itu mencangkup tentang kayak
nama aktor, terus tokoh yang akan diperankan. Kayak mama nih Bumi contohnya Aga, Abah, maaf, Bumi itu nggak tahu siapa, Abah itu Aga contoh. Boneka Mario itu Kalista, nah itu masuknya ke dalam dramatik personae. Terus sinopsis, dan ini baru kita masuk ke dialog. Ini masuk ke dalam dialog nih. Nah, ini baru masuk ke dalam babak. Jadi ada babak satu, babak dua, babak tiga. Contoh ini dalam babak satu, ini yang babak satu ini temanya itu di dalam kota di rumahnya si Bumi. Terus nanti mereka pindah ke babak dua. Jadinya, nah ini mulai nih komplikasi. Jadi awal ceritanya tuh ya di sini nih. Klimaksnya ini agak agak dark ya. Klimaks itu tentang pembantaian. Anak-anak dibantai gitu singkatnya. Nah itu jadinya tamat. Dan ini susunan tim artistik. Nanti coba aku bahas satu-satu. Jadinya yang mencangkup tentang kayak tokohnya itu dan nama-nama yang menokohi itu masuk ke dalam dramatik personae. Terus juga properti juga kalau nggak salah masuknya ke dramatik personae. Aku agak lupa properti. Pokoknya ya ini masuknya ke dramatik personae nih. Coba kita bahas dulu yang di PPT ya. Maaf kalau mau agak musingin. Tadi kita udah selesai yang ke struktur teks drama, kita masuk ke kaidah kebahasaan drama. Teks drama berisi dialog, banyak menggunakan tanda petik pada dialog. Nah, tadi gimana gimana? Seluruh dialog pada teks tidak menggunakan tanda petik. Lah, sedangkan ini apa nih? Banyak menggunakan tanda petik pada dialog. Ah, nggak tahu lah ini pokoknya kaidah kebahasaan drama. Sedangkan kalau mama yang tadi itu masuknya ke ciri-ciri teks drama. Mungkin itu kaidahnya ya. Terus pada bagian prolog dan epilog teks drama banyak menggunakan kata ganti orang ketiga. Seperti dia, beliau, ia, nya, umpamanya eh, siapa ya? Ibunya. Pokoknya orang ketiga itu selain dia, beliau itu pakai nama juga. Dia kayak menjelaskan nih. eh Bumi merupakan anak pemulung gitu contohnya. Ia belajar, ia mengalami sakit yang disebabkan polusi yang ada di kota. Mereka, maaf, iya mereka kalau nggak salah. Gimana? Eh, kami, kalian, mereka. Mereka yang terdiri dari bumi, ayah dan abah dan emak hidup sengsara dengan kekejaman kota. Lebih tepatnya dengan hukum kapitalisme. Ya, maaf, aku malah ngebahas hukum kapitalisme lagi. Itu salah satu eh, contoh prolog dan epilog. Kalau epilog ya pengakhirannya lah. Nah, terus pada bagian dialog, teks drama banyak menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua, misalnya aku, saya, kami, kita, dan kamu. Teks drama banyak memakai konjungsi temporal atau keterangan waktu, misalnya yaitu sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Terus teks drama banyak memakai kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa, misalnya seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan lain sebagainya. Teks drama banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain sebagainya. Terus teks drama banyak menggunakan kata-kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Misalnya ramai, bersih, baik, gagah, kuat, dan lain sebagainya.
jenis teks drama. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis teks drama, yaitu yang pertama ada berdasarkan ada tidaknya masalah. Nah, kalau dalam drama tradisional adalah drama yang sering kali tidak memakai teks atau naskah drama. Jadinya mereka ya mungkin sudah tahu apa yang harus dikerjakan atau mungkin ya lebih kayak ke budaya gitu jadinya mungkin kayak pencak silat gitu. Aku nggak tahu sih. Pokoknya drama itu dialog ya. Mungkin ada dialog dalam pencak silat gitu. Lagi berantem terus ada dialognya mungkin bisa begitu ya. Itu drama tradisional. Itu jenis drama yang seringkali tidak memakai teks atau naskah drama. Maksudnya dalam teks atau naskah drama itu ya seperti personae dramatik mungkin nggak ada. Dramatik personae atau personae dramatis gitu mungkin nggak ada. Terus kayak mamanya properti dan lain-lain itu mungkin nggak ada juga karena tradisional sifatnya. Terus masuk ke drama modern adalah jenis drama yang memakai teks atau naskah drama. Dan untuk sekarang di dalam naskah modern tidak ada yang namanya narator atau dalang. Itu. Maksudnya ya seperti yang aku bilang tadi, penonton menyimpulkan sendiri. Terus tadi itu jenis-jenis teks drama setelah berdasarkan ada tidaknya naskah, kita lanjut ke berdasarkan bentuk sastra percakapannya. Drama puisi adalah jenis drama yang percakapannya dibuat berupa atau mengandung banyak unsur dari puisi. Sedangkan kalau main drama prosa adalah jenis drama yang percakapannya dibuat berupa prosa. Jadi berupa cerita gitu. Prosa itu dari cerita, cerita itu narasi, iya narasi gitu. Tunggu ya, sabar. Tunggu ya, sabar. Nanti kalau mau ke end, kita lanjutin lagi. Kita ulang dari jenis teks drama. Tadi itu kita sampai yang ini ya, berdasarkan